Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan ke-10 Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam penyelesaian tugas ini, saya didampingi oleh dua orang ibu yang hebat. Yang pertama, beliau adalah Ibu Aryani Kusumaningrum. Beliau adalah fasilitator saya. Yang kedua adalah ibu pendamping praktik saya, Ibu Fenty Dwi Cahyani. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tugas aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada modul 1.3 ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh guru penggerak adalah guru penggerak mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Aksi nyata yang telah saya buat ini berlatar belakang dari tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mewujudkan sekolah impian yang berpihak kepada anak, seorang calon guru penggerak harus mempunyai visi guru penggerak demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dan metode Bagja, imaji tentang peserta didik pasti akan terwujud. Visi saya dalam membawa perubahan di sekolah tempat saya mengajar adalah menuntun peserta didik yang berkarakter, cerdas, mandiri, kreatif dalam menghadapi dunia kerja. Tentunya dalam mewujudkan visi tersebut, saya harus menitikkan pada prakarsa perubahan, yakni membiasakan murid berbicara santun ketika berkomunikasi dengan guru. Demi mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang telah saya rencanakan, saya melakukan 3 tahapan dalam mewujudkan visi yang telah saya buat. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pastinya saya harus melakukan refleksi. Tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan, saya melakukan 3 hal. Yang pertama adalah melakukan observasi, konsultasi, dan diskusi. Pada tahap perencanaan, tahap observasi, saya menggali data dari peserta didik dan juga mengisi asesmen non-kognitif sebagai acuan saya dalam membuat program perencanaan prakarsa perubahan. Yang berikutnya adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, dilakukan sebagai dukungan sistem dan laporan hasil observasi yang telah saya lakukan, sehingga tahapan ambil pelajaran pada tahapan Bagja bisa mendukung visi guru penggerak saya. Kemudian diskusi dengan rekan sejawat dan berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan saya lakukan pada tahap jabarkan rencana dengan tujuan untuk berbagi pengalaman tentang bimbingan yang telah dilakukan selama ini oleh guru senior. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, hal pertama yang saya lakukan adalah sosialisasi terhadap semua warga sekolah terkait visi dan prakarsa perubahan yang saya buat, sehingga semua warga sekolah turut mendukung dan mengontrol pembiasaan yang menjadi fokus perubahan pada prakarsa perubahan saya. Berikutnya adalah untuk mewujudkan prakarsa perubahan saya melakukan penerapan di kelas. Penerapan di kelas saya yang pertama adalah konsisten. Di awal dan akhir KBM, anak-anak selalu bersalaman kepada saya. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Pada pembelajaran saya di kelas berikutnya adalah memahamkan konsep kepada siswa. Konsep saya berikan kepada siswa dengan memberikan simulasi terhadap konsep attitude atau menjaga sikap kepada orang tua.
Berikutnya, anak-anak saya beri kesempatan untuk memaparkan atau berdiskusi dengan rekan sejawatnya atau kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi tentang sikap yang bisa menjadi kunci suksesnya seseorang dalam meraih kesuksesan hidup. Prakarsa perubahan yang saya buat bukan hanya berlaku di kelas, tetapi juga saya laksanakan secara konsisten di luar kelas ketika bertemu dan bertatap muka dengan siswa. Penguatan visi dan prakarsa perubahan yang saya buat tidak hanya saya terapkan di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Kegiatan penguatan dan konsistensi adalah tantangan terbesar untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dari visi dan prakarsa perubahan yang telah saya buat, saya yakin imaji saya tentang peserta didik di sekolah saya akan mudah untuk terwujud, sehingga sekolah menjadi semakin berkualitas dan lulusan yang ditunggu di dunia kerja. Tahap terakhir adalah tahap refleksi. Tahap refleksi ini saya lakukan kepada peserta didik yang pertama untuk mendapatkan penilaian dari peserta didik kepada pembelajaran yang saya buat. Berikut adalah contoh refleksi yang diberikan oleh siswa kepada saya. Selama mengikuti pembelajaran Ibu Yati selaku guru BK, saya mendapatkan sesuatu yang bermakna setiap pertemuannya. Misal, pada pembelajaran yang diberikan, Bu Yati seringkali memberikan cerita-cerita tentang sikap atau attitude yang bisa berdampak pada kehidupan kita kelak. Sehingga, beliau selalu mengedepankan sikap yang baik untuk dilakukan siswa-siswinya. Misal, ketika masuk ataupun keluar ruang kelas, wajib berjabat tangan dengan beliau, bertutur kata santun, tersenyum ketika bertemu guru, dan lain sebagainya. Satu hal yang tidak saya lupa, yakni ketika beliau bercerita tentang pengalaman seorang anak yang bisa sukses dengan kunci selalu mematuhi orang tua dan gurunya. Saya sangat terinspirasi dari cerita-cerita yang beliau sampaikan. Tetap semangat untuk kami, Bu Yati. Teruslah bergerak untuk kami, siswa-siswi SMK Negeri 2 Lumajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta pendapat dan refleksi dengan rekan sejawat juga menjadi kebutuhan saya dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang telah saya rencanakan. Seperti inilah yang akan disampaikan oleh teman sejawat saya dalam memberikan refleksi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emira Nawati, rekan sejawat dari Ibu Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan ke-10. Dalam hal penerapan visi guru penggerak, Ibu Nur Hidayati telah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang secara konsisten dilakukan di kelas, seperti membiasakan para siswanya untuk bersalaman, mengucapkan salam dan tersenyum, serta berbicara santun ketika pembelajaran dilakukan. Sebagai guru PK, Ibu Nur Hidayati ini telah fokus untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti mandiri dan kreatif. Terus semangat Ibu Nur Hidayati dalam mengikuti kegiatan pembelajaran guru penggerak. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan yang terakhir dalam refleksi saya adalah atur strategi. Disinilah saya berkolaborasi dengan semua komponen penting yang ada di sekolah, mulai dari wali kelas, kepala jurusan, wakil kepala sekolah, dan terutama juga kepala sekolah. Mengevaluasi jalannya kegiatan dan mengambil tindak lanjut dari refleksi yang diberikan oleh rekan sejawat adalah kegiatan rutin saya dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Demikian video tugas modul 1.3 tentang aksi nyata visi guru penggerak saya buat. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.